I think I'll tell you the story of my life. Tell me. I want to hear too. I was born in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku, Revina Ismiranti Lukita. Jadi di video ini aku akan membuat pola kemeja lengkap mulai dari pola dasar sampai dengan marker menggunakan aplikasi CAD. Jadi langsung aja kita ke langkah pembuatannya. Langkah pertama, kita buka dulu aplikasi CAD yaitu RPDGS. Nah, seperti ini. Kemudian kita buka dulu file order sheet kemeja untuk panduan kita pembuatan dalam membuat pola dasar kemeja. Lalu gunakan tools rectangle dan buat bentuk kotak dengan lebar 27 cm dan panjang 72 cm sesuai order sheet. Nah, sudah seperti ini. Kemudian kita gunakan tools intelligent pen untuk membuat bagian lehernya. Kita buat kotak terlebih dahulu. Kemudian di sini saya masukkan ukuran 8,5 cm dan naik ke atas membentuk kotak. Kemudian buat untuk batas kurung lengan. Selanjutnya kita buat batas bahu dan buat juga panjang bahunya. Langkah selanjutnya kita buat bagian TM-nya, yaitu untuk bagian kancing. Kita tarik ke kiri, kemudian masukkan ukuran 1,5 cm. Klik OK. Setelah itu kita buat garis dari ujung TM sampai ke pangkal bahu. Kita gunakan sudut istimewa. Kemudian setelah itu aktifkan tools modify untuk membuat lengkungan pada bagian lingkar leher. Lengkungannya kita sesuaikan saja. Setelah itu tarik garis untuk membuat kerung lengan. Aktifkan tools divider dan buat pembagian menjadi 3 bagian. Geser ke kiri dengan ukuran 2,5 cm dan buat lengkungan kerung lengannya. Bentuk kerung lengan disesuaikan supaya bentuknya bagus. Now I'm lucky enough to be here with you. But what happens in between? Yeah, what else happened? Well, it went pretty much like this. Untuk bagian bawah yang masih terputus kita sambungkan juga. Setelah itu kita hapus bagian yang tidak perlu menggunakan eraser. Duplikat pola sebelah kiri menggunakan mirror. Untuk hasilnya nanti akan muncul di sebelah kanan seperti ini. Lalu kita buat garis ke atas itu dengan tinggi 4 cm. Panjangnya sama yang di bawahnya. Lalu kita buat untuk lingkar lehernya.
Setelah itu buat bagian bahu dan sambungkan untuk bagian kerung lengannya. Mohon maaf sebelumnya, sepertinya aplikasi rekamnya sedikit error jadi putus-putus. Selanjutnya kita buat sakunya, yaitu saku tempel untuk bagian depan. Naik 4 cm, kemudian ke kanan 11 cm dan turun 13 cm. Ke kiri lagi 11 cm, kemudian satukan. Jadi panjangnya 13, lebarnya 11 cm. Untuk langkah selanjutnya kita membuat lengan dengan lebarnya ukurannya 24 dan panjangnya 53, itu dikurangi dari manset lengannya. Lanjut kita buat untuk lingkar pergelangan tangan 15,5 cm, kemudian tarik garis ke atas menggunakan tulus istimewa, sudut istimewa, kemudian tarik juga garis ke bawah dengan ukuran 0,5 cm, lalu sambungkan. Setelah itu kita buat untuk bagian belahannya dengan ukuran 6 cm, tarik ke atas dengan ukuran 11 cm. Kemudian kita buat untuk kerung lengannya dibagi 3 dan naik dengan tinggi 2 cm. Sebelahnya juga naik 0,5 cm. Setelah itu kita buat lengkungan kerung lengan dengan menyatukan titik-titik tadi. Lalu hapus bagian-bagian yang tidak perlu menggunakan tools eraser. Kemudian kita jadikan untuk bagian sebelah kanannya juga menggunakan mirror. Setelah itu kita buat juga kerung lengannya dengan menggunakan tools intelligent pen. Selisih ukuran kerung lengan ini selisihnya 0,5 cm. I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Jika sudah, kita hapus bagian-bagian yang tidak diperlukan menggunakan tools eraser. So when you stop paying so much attention, and when you're moving in another direction. Lanjut kita buat untuk bagian pola manset dengan mengaktifkan tool intelligent pen. Masukkan ukuran dengan lebarnya 27 dan untuk panjangnya dengan ukuran 5-6 cm. Kemudian kita buat bagian ujungnya ke kanan 1,5 cm dan ke atas 1,5 cm juga. Untuk bagian sebelahnya juga sama. Selanjutnya kita buat untuk bagian pola belahan dengan lebar ke samping 16 cm dan panjangnya ke bawah 4 cm. Setelah itu dibagi dua. Nah, ini aku mau buat supaya tampilan polanya bisa ke zoom. Jadi di sini aku masuk ke sistem setup.
kemudian dibuat tampilan supaya bisa terzoom seperti ini. Jadi supaya lebih gampang kalau untuk bagian-bagian yang lebih kecilnya lagi. Untuk langkah selanjutnya ini kita turunkan dulu 0,5 cm, kemudian arahkan ke kanan sampai ujung kotaknya, kemudian bawahnya juga 0,5 cm. Setelah itu masuk lagi 1 cm dan diarahkan ke bagian tengah yang bagian atas. Kemudian untuk yang bawahnya juga dibentuk sama sehingga bentuknya menjadi segitiga atau runcing ya. Kemudian bawahnya bentuk lurus. Langkah selanjutnya kita akan membuat bagian pola belahan yang bagian bawah. Kalau yang tadi itu bagian atas. Langkahnya sama seperti yang membuat bagian atas, hanya bedanya dia tidak perlu dibuat sudut-sudutnya, sudut segitiganya, jadi bentuk kotak saja, kemudian dibagi dua. Jika sudah, langkah selanjutnya kita membuat pola untuk pola kerahnya. Dengan ukurannya sesuaikan dengan yang ada di order sheet. Kita dulu bagian lingkar leher depan dan untuk bagian lingkar leher belakang. Jadi ukuran kerahnya itu setengah lingkar leher. Kita masukkan ukuran 23 cm untuk bagian panjang kerahnya ya. Kemudian untuk bagian tinggi kerahnya 5 cm. Setelah itu buat pada bagian daun kerah. Ini keluar sedikit, sekitar 1 cm. Berikutnya, aktifkan tools modify untuk membuat lengkungan pada garisnya tadi supaya garisnya tidak terlalu kaku. Buat juga pada bagian bawahnya dengan ukurannya sama, tapi untuk bagian bawahnya tidak perlu dikeluarkan. Lalu sambung bagian yang sudah dibuat sudutnya.
untuk pola daun kerahnya sudah jadi, kemudian kita buat bagian kaki kerah dengan ukuran 25,82 cm, dan untuk panjang ke bawahnya dengan ukuran 4 cm. Lalu bagi bagian kaki kerah menjadi 4 bagian. Selanjutnya bentuk seperti bentuk pada kaki kerah. Ini masuk 1 cm, kemudian disambung. Lalu hapus bagian-bagian yang tidak diperlukan. Kemudian untuk bagian yang masih lurus tadi kita cengkungkan sedikit-sedikit supaya tidak terlalu kaku. Oh ya, jadi yang tadi itu sempat tidak terekam. Jadi ini tadi sebelumnya kita seharusnya membuat bagian pas bahu terlebih dahulu. Jadi seperti ini caranya. Jadi ini turun 1 cm, kemudian sambungkan pada yang sudah dibuat. Seperti itu. Langkah selanjutnya kita akan modifikasi pola dasar yang sudah kita buat atau pecah pola menggunakan tools Vortex. Lakukan langkah tersebut untuk semua bagian-bagian komponen pola. Setelah semua pola sudah dimodifikasi, kemudian hasil modifikasi tersebut kita pindahkan dari pola dasarnya. Kita letakkan sebelah kiri, kemudian susun semuanya.
Buat juga untuk bagian lapisan TM. Pada bagian-bagian pola yang tidak potongan, kita aktifkan tools pattern symmetry. Jadi nanti hasilnya dia akan menjadi sambung seperti ini. Kemudian buat juga untuk bagian kancingnya dan juga pada bagian lubang kancing. Lalu perbaiki kampu pada kantong bagian atas yang 4 cm. Selanjutnya kita beri nama pada setiap komponen-komponen pola tersebut sesuai dengan order sheet. Untuk bagian belakang saya beri nama pola belakang 2. Kemudian untuk bahannya pada bagian belakang menggunakan katun polos. Kita beri nama katun polos 1. Lalu klik apply. Dan selanjutnya bagian pola belakang 1 untuk bagian atasnya. Untuk materialnya menggunakan katun polos 2 karena dia warnanya berbeda. Lalu apply dan lakukan pada langkah-langkah berikutnya. Jangan sampai ada komponen pola yang tidak diberi nama. Setelah selesai membuat nama pada komponen pola, kemudian kita buat format untuk ukuran grading pola. Kemudian kita grading menggunakan grade table, lalu masukkan ukuran-ukuran selisih untuk ukuran
S, M, dan L. Di sini kita juga harus memperhatikan minus plusnya. Jadi untuk kolom DX itu untuk menggrading pada pola yang berdiri, dan untuk kolom DY untuk menggrading pola yang horizontal atau garisnya horizontal. Setelah saya lihat ternyata ada kesalahan sedikit untuk bagian belakang pada pas bahunya. Nah, jadi ini dipotong dulu, baru kita modifikasi lagi. Jadi hasilnya bukan lurus tapi melengkung untuk bagian badan belakang yang bagian bawah. Nah, ini kita pindahkan dulu, kemudian kita mirror. Seperti ini. Lalu selanjutnya untuk bagian pola yang salah tadi bisa kita hapus terlebih dahulu polanya karena sudah tidak diperlukan lagi. Delete, rapihkan. Kemudian pola yang sudah kita perbaiki kita pindah ke susunan yang tadi. Lalu karena polanya belum diberi nama, jadi kita beri nama lagi, pola belakang.
kepala belakang 2, kemudian isi material namanya, yaitu karton pola 1, dan kopinya 1, sama 1 lembar yang dibutuhkan. Nah, setelah itu bisa kita lanjutkan untuk proses menggrading polanya. Kita aktifkan gradable lagi, kemudian kita grading seperti tadi. Setelah selesai menggrading semua pola yang perlu digrading, kemudian kita cek lagi kampuh-kampuhnya. Jika ada yang perlu diperbaiki, kita perbaiki dahulu. Ini untuk kampuh bagian TN kita buat 2 cm. Sebelahnya juga sama. Kemudian untuk lapisan yang bagian atas kita buat 1 cm, dan bagian lingkar leher kita buat 1 cm. I think I'll tell you the story of my life. Tell me. I want to hear too. I was born in Animus, North Dakota, a long time ago, see? And now I'm lucky enough to be here with you. Yeah, but what happens in between? Untuk bagian lingkar leher belakang juga sama, samakan dengan bagian yang depan. Dan untuk
Untuk bagian bawah itu kambuhnya kita beri dengan ukuran 3 cm. Bagian bawah bagian depan juga 3 cm. Begitu juga untuk bawah yang pola belakang, buat 3 cm sama dengan bagian depan. Klik OK. Nah, sudah. Kita cek lagi dan ternyata masih ada yang 1 cm, kemudian kita ubah 1,5 cm untuk bagian sisinya. Untuk bagian kerongkongan juga 1,5 cm. Ada perpotongan bagian pas bahu, bagian bawahnya juga sama dengan yang atasnya 1,5 cm. Untuk pola bagian kerung lengan itu juga kita perbaiki kambuhnya, walau sampai menjadi 1,5 cm. Wait, I want here too. I was born in Animus, North Dakota, a long time ago. See? Lalu ini juga 1,5 cm. Yeah, but what happens in between? Semuanya kita buat 1,5 cm. Bagian kerah juga. Klik OK. Bagian saku juga 1,5 dan per 4 cm. Klik OK. Nah, sudah jadi kambuhnya. Dan langkah berikutnya, jangan lupa untuk save pola yang sudah kita buat. Jika sudah selesai, lalu kita klik kembali ke layar awal. Nah, seperti ini. Lalu untuk lanjutnya kita akan menyusun marker pola kemeja yang sudah kita buka RPGMS. Lalu kita open file yang sudah kita buat tadi. Kita klik new. Ini kita buat namanya
sesuai pola yang saya buat, marker pola kemeja order sheet. Untuk ukurannya lengthnya 10 meter dan widthnya 1,5 meter. Lalu klik OK, klik load. Kemudian kita pilih file tadi yang sudah kita buat. Nah, ini pola dasar kemeja order sheet. Maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita isi kolom pada kolom order. Ini aku akan mengisi dengan nama Vina, kemudian pattern, pola kemeja order sheet, dan material yang digunakan untuk pada marker ini, yaitu katun polos. Karena aku menggunakan dua bahan, jadi ini dua, katun polos 1 dan katun polos 2. Jadi pada kolom set of material itu di tanda centang ya, kita klik. Setelah itu pada kolom set kita isi sesuai dengan keinginan kita, berapa kelipatan, ada size S, M, dan L nya. Sini saya isi 2, lalu klik OK. Kita klik filenya, lalu klik OK. Nah, jadi di sini semua pola udah terdistribusi. Lalu kita klik nesting dan start auto nesting. Klik OK. Ini silang dulu. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Semuanya sudah lengkap. Ini untuk bagian katun polos 1. Nah, untuk bagian katun polos 2 itu juga kita masukkan pola-polanya. Langsung kita nesting, start auto nesting. Lalu klik OK. Kita cek lagi. Untuk tampilan keseluruhan itu bisa kita klik tanda pada layar di samping, yaitu seperti kaca pembesar ya. Nah, seperti ini tampilannya. Kemudian setelah itu kita save as, masukkan nama file sesuai keinginan. Sini aku masukin marker pola kemeja order sheet, lalu kita save. Nah, jadi seperti itu caranya pembuatan pola kemeja dari awal sampai akhir. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.